Bab 1021-1025. Bab 1021, ayo. Suara yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran di benaknya menjadi tumpul sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua matanya mengungkapkan kegembiraan dan kejutan liar ketika dia melihat wajah yang dikenalnya itu. Set, jangan katakan apa-apa. Xiao Yan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi tertegun Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara familiar ini lagi. Kegembiraan yang sulit dijelaskan dengan cepat melonjak ke matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, "Teman baik, mengapa kamu datang ke dataran tengah?" Xiao Yan menyeringai di wajah ekspresi bersemangat Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk mengobrol. Lin Yan juga terbangun saat melihat ini. Pandangannya menyapu sekeliling. Situasi tak terduga yang tiba-tiba saat itu jelas menarik tatapan semua orang yang hadir. Mereka semua bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen dengan taktik Blitzkrieg. Cukup banyak penjaga ahli Wind Lightning Pavilion di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa yang dilakukan Xiao Yan. Suara marah dipancarkan dari arena, "Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu kompetisi?" Petik 2. Lebih dari selusin ahli Wind Lightning Pavilion dengan sayap doki di punggung mereka tergantung di udara. Mereka mengepung Xiao Yan dengan tatapan dingin dan tegas. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia pulih, matanya yang gelap dan dingin langsung terkunci pada Xiao Yan. Belati berwarna hitam di tangannya dengan lembut bergesekan satu sama lain, memancarkan suara berderit yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Menurut aturan Grand Meeting, seseorang tidak dapat terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun, orang ini mengabaikan aturan sebelumnya. Alih-alih mengejarnya, mengapa semua orang menanyaiku? Xiao Yan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin ahli plus dari Wind Lightning Pavilion saat dia berbicara dengan suara samar. Xiao Yan tidak ingin mengekspos identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia sengaja menekan suaranya, membuatnya tampak sedikit serak. Selusin ditambah ahli dari Wind Lightning Pavilion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka semua melirik Wang Chen. Mereka secara alami menyaksikan adegan itu sebelumnya. Namun, dia adalah anggota pavilion musim semi kuning. Selain itu, Huang Quanzunze saat ini berada di kursi VIP. Keputusan apa yang bisa diambil oleh segelintir dari mereka dalam situasi ini? Secara alami, mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan campur tangan. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang campur tangan ini tampaknya tidak memahami situasinya. Bisakah latar belakang Wang Chen ini diukur dengan perlakuan orang biasa? Meskipun mereka berpikir dengan cara ini, mereka secara alami tidak akan berani berbicara seperti ini di depan umum. Bagaimanapun, Wang Chen adalah orang yang tidak masuk akal dengan cara ini. Penyelamatan Xiao Yan mungkin agak melanggar aturan, tapi itu masuk akal. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu? Para ahli dari pavilion petir sayap mungkin tidak berani mengatakannya, tetapi Wang Chen bisa bertindak tanpa rasa takut. Dia segera tertawa dingin. Ada rasa jijik di dalam suaranya yang jahat. Kamu sebagai asteris. Nyala api yang marah melonjak ke mata Lin Yan yang pemarah ketika dia mendengar ini. Dia baru saja maju selangkah ketika dia dicengkeram oleh Xiao Yan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya dengan keras setelah dicengkeram oleh Xiao Yan. Dia berbalik dan menatapnya dengan tidak puas. Dalam ingatannya, Xiao Yan tampaknya bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan seperti itu. Sepertinya orang-orang dari Yellow Spring Pavilion hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan kamu bisa bertahan sampai sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi pavilion musim semi kuning. Tidak ada yang berharga untuk menjadi sombong. Xiao Yan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan dengan dingin tertawa. Dia juga menemukan orang ini cukup merusak pemandangan. Ekspresi di mata Wang Chen berubah sedingin ular berbisa ketika dia mendengar ini. Ekspresi ganas samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan pesaing lain di sekitar arena menoleh.
Alis mereka merajut saat mata mereka menyapu Xiao Yan. Segera, mereka menggelengkan kepala dan bergumam, orang yang sembrono. Di permukaan, kekuatan Xiao Yan secara khusus ditekan pada tingkat bintang 8 Do Huang. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan akan mengalami kesulitan melihat dengan jelas kekuatannya yang sebenarnya, apalagi orang-orang ini. Namun, ada satu pengecualian. Alisnya yang cantik sedikit menyatu ketika matanya mendarat di Xiao Yan untuk pertama kalinya. Perasaan khusus yang dia miliki sejak lahir membuatnya merasa bahwa dia samar-samar akrab. Bukan terserah Anda sebagai generasi muda untuk membahas seperti apa paviliun musim semi kuning itu. Kamu murid siapa? Beritahu aku yang tua ini. Dengan bisa mengajar murid yang arogan seperti itu, sepertinya gurumu juga harus memiliki beberapa kemampuan, bukan? Tawa dingin Xiao Yan baru saja terdengar ketika Huang Quan Zunze dari kursi di tengah stadion mengangkat alisnya dan melirik Xiao Yan. Suaranya yang samar mengandung perasaan dingin dan padat. Huang Quan Zunze menilai Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan keterkejutan melintas di matanya. Sekilas, dia bisa tahu bahwa penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang paling membuatnya terkejut adalah aura orang ini memiliki perasaan yang tidak jelas. Ketika dia akan melakukan pengamatan yang lebih dalam, dia merasakan bahwa pihak lain ditutupi lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengatakan bahwa kekuatan orang ini mungkin setidaknya berada di puncak kelas Do Huang. Perasaan seperti ini karena penglihatannya terhalang menyebabkan Huang Quan Zunze tercengang. Dia memiliki kekuatan Do Zun, namun dia tidak dapat melihat melalui kekuatan seorang anggota generasi muda. Sementara Huang Quan Zunze merasa terpana oleh ini, Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze juga berbagi perasaan yang sama. Mereka semua merasa agak terkejut di hati mereka. Kata-kata tiba-tiba yang diucapkan oleh Huang Quan Zunze menyebabkan alis Xiao Yan sedikit merajut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang tua ini akan campur tangan dan berbicara dalam persaingan semacam ini di antara generasi muda. Segera, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan cara yang tidak kalah kerennya. Huang Quan Zunze benar-benar terlalu memikirkan diriku yang kecil. Saya hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Teman saya ini sudah mengakui kekalahan, tetapi pihak lain masih melancarkan gerakan pembunuhan. Tindakan ini sudah melanggar aturan kompetisi. 3 Tuan Douzun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala sendiri. Saya pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di dalam hati mereka. Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika melihat Xiao Yan tidak panik sedikit pun saat menghadapi 4 elit Douzuns. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Bagaimanapun, setiap elit Douzun adalah seorang raksasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat memanggil awan dengan membalik tangan mereka dan memanggil hujan dengan memutarnya. Balasan Xiao Yan ini juga agak melebihi harapan Lei Zunze dan 2 lainnya. Namun, sebelum mereka bisa menjawab, ekspresi Huang Quan Zunze menjadi jauh lebih gelap. Suaranya sedingin es saat dia mengucapkan, kelebihan kata-kata belaka. Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi kemajuan kompetisi. Petik 2. Orang tidak bisa melihat emosi apapun di wajah Lei Zunze saat jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangannya. Dia tersenyum tipis. Matanya beralih ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya, "Keke, bagaimana menurut kalian berdua kita harus menangani masalah ini?" Orang tua ini benar-benar licik. Dia tahu bahwa mudah untuk menyinggung orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika dia terlalu menyukainya, semua orang akan berpikir bahwa Wind Lightning Pavilion tidak adil, merusak reputasinya dalam prosesnya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, kemungkinan besar akan menyinggung Huang Quan Zunze. Oleh karena itu, dia telah melemparkan kentang panas ini ke Feng Zunze dan Jian Zunze. Mari kita lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus menerima hukuman yang berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama dari orang ini, biarkan dia menderita 50 pukulan penangkal petir dan mengusirnya dari gunung petir. Huang Quan Zunze berbicara dengan nada acuh tak acuh. Nada suaranya tampaknya membahas hal yang tidak penting. Tentu saja, mengingat kekuatannya, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Bukan dia yang salah.
Apakah Anda mencoba membuat Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan menghukum orang ini secara acak? Feng Zunze tertawa dan melirik Huang Quan Zunze saat dia menjawab. Mata Zunze Huang Quan menjadi jauh lebih berbahaya ketika dia mendengar ini. Paviliun musim semi kuning tidak memiliki reputasi baik. Jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi paviliun musim semi kuning akan hilang. Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menghargai aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan sesuatu jika orang lain dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita semua mundur selangkah dan membiarkan orang ini pergi bersama temannya. Rapat agung akan dilanjutkan. Apa yang kamu katakan? Jian Zunze menggosok janggutnya sambil tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quan Zunze kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan juga masuk akal. Paviliun petir anginnya bukanlah paviliun musim semi kuning. Gayanya dalam melakukan sesuatu juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze saat itu hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quan Zunze. Wajah Huang Quan Zunze menjadi jauh lebih buruk ketika dia melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya sedingin es saat dia mengamati Xiao Yan, yang menghela nafas lega di dalam arena. Sebuah keganasan samar melintas di wajahnya. Segera, sebuah suara tenang terdengar di depan Feng Zunze, karena Anda berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan paviliun musim semi kuning saya, diri yang mulia ini, Do Zun akan memberi Anda kesempatan untuk bertukar pukulan dengan dia. Anda dapat membawa teman Anda dan pergi dengan damai terlepas dari hasilnya. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Huang Quan Zunze segera menimbulkan kegemparan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit Dousun. Jangan pedulikan orang tua ini yang tidak akan mati. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lain yang hadir yang bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertarung, kamu harus bersujud 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika Anda melakukannya. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa pergi. Petik 2. Lidah merah cerah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajamnya saat dia dengan ganas menertawakan Xiao Yan. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti pada Xiao Yan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini, yang tampak tidak tunduk atau sombong, akan menghadapi provokasi Wang Chen. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka masih berharap Xiao Yan bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu tidak menyenangkan mata. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. Xiao Yan, jangan gegabah. Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia membebaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, tenang, orang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah dari orang acak dari paviliun musim semi kuning. Xiao Yan perlahan maju selangkah setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen, dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir mendidih. Datang. Bab 1022, melawan Wang Chen. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan maju selangkah. Terlepas dari apakah dia tandingan Wang Chen, hanya keberanian melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang mengeluarkan pujian dengan tenang. Senyuman lebar terpancar di wajah Huang Quan Zunze yang seperti pohon layu saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuk ke kelas Douzong diberikan. Apalagi Wang Chen juga bisa bertarung dengan Douzong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan tidak perlu lagi menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze,
Apa yang kamu katakan kepadaku dengan mengambil sedikit waktu kompetisi? Huang Quanzunze memandang Lei Zunze sambil tertawa samar. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tetapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah daripada Huang Quanzunze di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunze harus memberinya waktu dan wajah. Semoga tidak berlarut-larut terlalu lama. Huang Quanzunze tersenyum. Tatapannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan samar berkata, masalah ini disebabkan olehmu, jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus tahu konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya. Petik 2. Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam pekat, sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit padanya saat senyum buas muncul. Di wajahnya, Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan paviliun musim semi kuning kita, membayar harganya. Huang Quanzunze perlahan bersandar pada sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Zunze dan Feng Zunze di samping sedikit merajut alis mereka ketika mereka melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka terus menempatkan penghalang, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King Air vertikal saat dia mempelajari sosok Xiao Yan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Kemajuan kompetisi juga terhenti sebagai hasilnya. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi kacau. Banyak teriakan sorak-sorai malah menyebabkan suasana menjadi lebih panas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar beberapa adegan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok tangannya saat dia melihat Xiao Yan, yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa aura Xiao Yan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan elit Do Song. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah bahwa Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sial, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, aku yang lama tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan sengit juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiao Yan, yang perlahan berjalan mendekat, dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen diputar dengan cepat sebelum dia mengepalkan gagangnya. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari gunung petir. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara berat. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Douqi segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Suan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penggaris besar yang dibentuk oleh energi ini tampak kabur, dan juga tampak seperti pedang lebar. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Bocah, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung paviliun musim semi kuning. Suara seram itu baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu singkat, dia telah muncul di belakang punggung Xiao Yan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menusuk 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Dentang, dentang. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan ketika penguasa energi hijau giok mengeluarkan suara, sua.
Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Douqi berwarna hitam, yang mengandung rasa dingin yang pekat, menempel di belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi dua ular sanca hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menusuk ke arah kepala Xiaoyan. Bang! Bang! Piton energi besar baru saja menyerang ketika kepalan tangan yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atasnya, menghancurkan mereka dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular piton energi besar, penguasa energi di tangan Xiaoyan mengeluarkan suara, "Sua." Itu membawa ledakan sonik karena mengipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen kembali. Kamu hanya begitu-begitu. Wajah Xiaoyan menunjukkan senyum saat dia menopang penguasa berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya menyebabkan mata Wang Chen menjadi lebih ganas. Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan. Petik 2. Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Douqi yang seperti tinta hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta besar telah melesat ke langit. Kekuatan Douqi ini melebihi orang biasa di puncak kelas Do Huang. Pada saat ini, hanya aura Wang Chen yang sudah bisa dianggap sebagai Douzong kuasi elit. Meskipun masih ada celah yang sangat besar untuk elit asli Douzong, itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Do Huang. Banyak seruan yang dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen, beberapa mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Setengah dari kesenjangan besar antara Do Huang dan Douzong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Setengah yang tersisa hanya masalah waktu. Wajah Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka semua telah berendam di kolam darah Gunung Surga, dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Itu dalam harapan bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Kuasi Douzong ya, Xiaoyan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat tatapannya menatap Douqi yang kuat yang berlama-lama di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di Heaven Eye Mountain Rank, dia jelas berada di puncak kelas Do Huang. Kemungkinan bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan. Tampaknya agak terdistorsi, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiaoyan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat melalui sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Sama seperti Xiaoyan telah mengambil keputusan, Wang Chen, yang auranya telah mencapai puncaknya, mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya menyebabkan selokan panjang muncul di tanah. Tarian belati bulat korosi tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Dua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Sudut tarian belati sangat aneh. Mereka pada dasarnya telah meresap ke seluruh Xiaoyan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang dingin yang menembus ke dalam hatinya. Mata Xiaoyan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Do kelas tinggi. Terlebih lagi, sepertinya levelnya cukup tinggi, paviliun musim semi kuning ini benar-benar memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari 4 paviliun yang hidup berdampingan. Penguasa aliran tubuh 6 sendi. Penguasa berat di tangan Xiaoyan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Ini membentuk jaring penguasa padat yang benar-benar melilit tubuh Xiaoyan. Dentang 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 dentang. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara jernih terus meletus. Setiap kali suara jernih muncul, riak energi yang sangat besar akan dengan cepat melonjak keluar, membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di arena kayu perak yang keras. Seruan segera dikeluarkan dari sekeliling saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan pertempuran.
Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan mampu bertarung secara seimbang dengan Wang Chen ketika dia telah melepaskan Douki-nya ke puncaknya. Pada saat ini, siapapun, terlepas dari betapa bodohnya mereka, dapat mengatakan bahwa pilihan Xiao Yan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi VIP, senyum di wajah Huang Quan Zunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari akal sehatnya, kekuatan Xiao Yan terus meningkat. Dalam waktu singkat, itu telah mendekati Wang Chen. Apalagi, itu masih mendaki. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka semua langsung tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Sebuah lengkungan kecil tanpa sadar melengkung di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa, yang telah membungkus tubuh Xiao Yan, tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat itu terjadi. Douki yang agung dengan mudah menembus jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penggaris, nyala api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penggaris. 6 penggaris aliran tubuh gabungan, 6 api gabungan. Bab 1023, Api 6 Gabungan. 6 gabungan penguasa aliran tubuh 6 gabungan dibagi menjadi 3 tingkat, api pemisah, api mengalir tubuh, dan api 6 gabungan. Perbedaan kekuatan ketiga level ini juga sangat besar. Namun, Xiao Yan jarang menggunakan teknik menyerang Six Joint Body Flowing Ruler sejak berlatih skill ini karena hal yang paling dia hargai adalah kemampuan bertahan dari Six Joint Body Flowing Ruler. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa penguasa aliran tubuh 6 sendi tidak memiliki poin bagus lainnya. Untuk dapat mencapai tingkat menengah kelas D, kekuatan ofensif penguasa tubuh 6 gabungan secara alami akan lebih kuat daripada tsunami pemecah api jika digunakan dengan baik. Namun, Xiao Yan di masa lalu paling banyak bisa menggunakan Splitting Fire karena keterbatasan kemampuannya. Dia harus memaksakan diri jika dia menggunakan Body Flowing Fire. Api 6 gabungan bahkan lebih jauh. Namun, terobosannya ke kelas Douzong kali ini telah memungkinkan semua kemampuannya untuk melompat maju dalam semalam. Dia juga telah melangkah ke tingkat api 6 gabungan dari penguasa aliran tubuh 6 gabungan ini. Ini adalah salah satu dari berbagai manfaat yang dibawa ke kelas Douzong. Douzong dan Dou Huang adalah dua level yang sama sekali berbeda. Kecuali seseorang di puncak kelas Dou Huang memiliki beberapa kartu truf yang benar-benar kuat, ketika mencoba untuk melompat melintasi kelas untuk menantang seorang elit Douzong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa aliran tubuh 6 gabungan sejak Xiao Yan menerobos ke kelas Douzong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan Flame Splitting Tsunami. Api aneh yang tampak berwarna coklat kehijauan dengan lembut menempel pada permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah api aneh yang muncul ketika Douki di dalam tubuh Xiao Yan ditekan ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap sebagai nyala api. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai alternatif dari Douki terkompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan Dou Huang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk mengompres Douki sedemikian rupa. Nyala api coklat kehijauan menempel di ujung penggaris, tampak seolah-olah akan menyebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar 1 jari di udara seperti bilah tajam yang tak tertandingi ketika diayunkan dengan angin penggaris. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat penggaris diayunkan. Hanya semacam keheningan mati seperti itu sebelum letusan gunung berapi. Namun, ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka.
Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Orang ini, sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Meskipun Xiao Yan telah mengubah penampilannya sedikit, dia masih tampak cukup muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar dari tubuhnya telah benar-benar mencapai kelas Douzong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Itu tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini, alis Feng Qing'er dirajut. Matanya yang cantik menatap tajam ke arah Xiao Yan. Ketika auranya benar-benar meletus lebih awal, perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya menjadi jauh lebih padat. Dia jelas menyadari bahwa perasaan yang tidak diketahui semacam ini tidak akan muncul secara acak. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying, orang-orang yang merasa paling terpana dengan ini adalah lautan orang di stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiao Yan sebagai pemenang. Sekarang, bagaimanapun aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiao Yan benar-benar melebihi aura Wang Chen. Wang Chen adalah seorang kuasi Douzong. Pada level berapa Xiao Yan, yang telah melampaui dia? Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu, Douzong. Dengan kehilangan kata, semu, di depan, jarak di antara mereka seperti langit dan bumi. Orang ini, telah benar-benar mencapai kelas Douzong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tampilan tertegun. Ketika dia meninggalkan Kekaisaran Jiama saat itu, dia dengan jelas ingat bahwa Xiao Yan hanyalah di puncak kelas Douwang. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar melompat ke keberadaan Douzong setelah hanya beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai tingkat bintang 4 Do Huang, namun kekuatannya hanya melonjak begitu banyak karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur. Namun, kecepatan yang dia banggakan sepertinya tidak layak disebut-sebut dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, perkiraan kekuatannya yang tertinggi ketika mereka bersatu kembali paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mencapai kelas Douzong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani menerima tantangan Wang Chen di depan umum. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak di antara generasi muda yang cocok dengannya. Bahkan Wang Chen hanya berada di level kuasi Douzong meskipun memiliki dukungan dari makhluk hebat seperti paviliun musim semi kuning. Ekspresi Huang Quanzunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya sinis menatap Xiao Yan. Dia sebenarnya salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di samping juga mengungkapkan beberapa keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun seorang Douzong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, usia Douzong ini baru sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda, orang ini entah memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat hebat yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze membelai janggutnya saat dia perlahan berbicara. Mata Huang Quanzunze menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap, ini belum berakhir. Menebak hasilnya secara acak hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya menatap arena dan dengan dingin tertawa, aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Selama pertukaran gayung bersambut antara keduanya, situasi di dalam arena menjadi sangat berbahaya dalam sepersekian detik. Keganasan di wajah Wang Chen telah menjadi jauh lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam-diam Xiao Yan. Perasaan bahaya yang padat samar-samar menyebar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Douzong? Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup udara dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah merah. Sebuah kegilaan melonjak dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman macam apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiao Yan. Saat dia memikirkan ini, kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Setelah emisi raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah.
Keterampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tang Ying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan keterampilan darah musim semi kuning, sungguh orang gila. Energi hitam pekat berlama-lama di tubuh Wang Chen. Kekuatannya yang agung menyebabkan ruang bahkan beriak. Sebuah keganasan melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam gelap diaglomerasi dengan cara seperti kilat. Energi hitam pekat dengan cepat diaglomerasi saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera, seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah. Retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menyerang. Arena kayu perak yang tangguh tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilauannya. Segera, itu seperti kayu yang layu, berubah menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning. Itu adalah keterampilan Dou yang sangat kuat dari paviliun musim semi kuning. Banyak tangisan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill Dou ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang jatuh akhirnya membawa gumpalan api berwarna coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu, tiba-tiba bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi busur es saat tabrakan terjadi. Gumpalan Glazed Lotus Core Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Bang! Tabrakan tiba-tiba membawa ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu tersapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati setengah dari arena sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Fragmen kayu berwarna perak melesat dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip ketika sinar matahari menyinari, menyebabkannya tampak sangat indah. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak ketika sesosok tiba-tiba melesat menjauh darinya. Itu segera menabrak arena. Setelah itu, ia merobek dan membentuk selokan besar di arena, yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Tak terhitung jumlah tatapan yang tumpul saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Guru, Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun, seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan menggerakkan douki-nya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditransmisikan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya, menghancurkannya dengan liar. Ini, mata Wang Chen segera menyusut ketika dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya. Matanya yang padat melirik Wang Chen, yang masih memiliki napas tersisa. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quan Zunze, yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bagus, bocah. Kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini, Zunze. Huang Quan Zunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan kemarahan, bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quan Zunze dan berkata, saya telah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Asteris batuk, asteris tunggu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa keras ditransmisikan. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang memanjat dari tanah dengan banyak kesulitan. Suara Xiao Yan sedingin es saat dia berkata, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Asteris batuk asteris. Wang Chen meludahkan seteguk darah. Senyum buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika bercampur dengan darah segar.
Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan maju ke kelas Douzong dalam waktu 3 bulan yang singkat. Sepertinya Anda mendapatkan hasil maksimal dari Heaven Mountain Blood Pool, tidakkah Anda setuju, Xiaoyan? Bab 1024, Identitas terungkap. Tawa buas Wang Chen menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, suara "Sua" muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya membawa ketidakpercayaan dan berhenti pada Xiaoyan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiaoyan yang memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan itu yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah ditempatkan oleh 3 tetua besar dari Paviliun Utara Petir Angin. Orang yang lolos dari tangan Fei Tian. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiaoyan, yang baru-baru ini membuat kegemparan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar membuat mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir meskipun bertentangan dengan Paviliun Petir Angin. Apakah ini tidak menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini, sebenarnya Xiaoyan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajahnya yang dingin menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Itu sebenarnya dia, tidak heran, tanpa diduga, keberaniannya telah mencapai tingkat seperti itu. Sepertinya dia benar-benar tidak memperhatikan Paviliun Petir Angin saya. Petik 2. Mata cantik Feng Qing'er menatap Xiaoyan saat sudut bibirnya perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung. Rasa dingin dan arogansi yang samar hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk melakukan pertukaran dengannya. Dia akan mengembalikan reputasi Wind Lightning Pavilion melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiaoyan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Suara kecil itu memberikan perasaan yang sangat menekan. Lei Zunze juga pernah mendengar nama Xiaoyan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah Wind Lightning Northern Pavilion menjadi keadaan yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Fei Tian, apakah dia Xiaoyan itu? Mata Lei Zunze mengungkapkan cahaya kilat yang berkedip-kedip samar-samar saat dia menoleh ke sisi Fei Tian dan bertanya dengan acuh tak acuh. Huang Quan Zunze yang tampak padat tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya ke belakang. Tidak disangka bahwa orang ini adalah Xiaoyan yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karenanya. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah masalah Paviliun Petir Angin, dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangkit ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunze. Pada saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali atas masalah dengan Xiaoyan. Selain itu, dia juga menderita ejekan dari 2 orang lain di sampingnya. Tidak disangka-sangka bahwa masalah yang telah dikesampingkan untuk sementara hari ini, diangkat kembali. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang menyeramkan menoleh ke Xiaoyan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu." Tatapan seluruh tempat bergeser seiring dengan suara itu. Mereka semua berkumpul di Xiaoyan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara Wind Lightning Pavilion dan Xiaoyan. Jika identitas Xiaoyan dikonfirmasi, anak kecil ini kemungkinan besar akan sial hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion. Mata Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap dan serius di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berharap untuk dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen menyadari bahwa
api surgawi, dari Xiao Yan memiliki efek menekan pada dokinya. Secara alami, dia memiliki kesan mendalam tentang itu. Mata Xiao Yan dingin saat mereka menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan cara yang biadab. Segera, sesosok tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin mengisi daya? Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan peluang mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. Serahkan saja padaku. Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, memperlihatkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, tentu saja tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Mengapa? Kepala Paviliun Fei Tian, apakah Anda berencana menyerang saya lagi hari ini? Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiao Yan, yang telah tertanam dalam diingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangan saat cahaya kilat berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja gemetar saat Fei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Cakar tangannya, yang tertutup oleh petir, dengan keras menembus dada Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak sedikit pun darah segar yang muncul. Gambaran akhir. Tangan Fei Tian bergetar dan bayangannya hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin mendaratkan Xiao Yan tergantung di tempat beberapa puluh meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tetapi kekuatanmu telah meningkat. Tidak heran kamu begitu sombong. Petik 2. Paviliun petir angin hanya biasa-biasa saja. Ini berspesialisasi dalam para tetua yang menggertak yang lebih muda dan menggunakan keunggulan numeriknya untuk menggertak orang lain. Petik 2. Tatapan Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat Lei Zunze tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Lei Zunze benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Wind Lightning Pavilion, mengapa kamu tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Douzun Anda, saya yang kecil pasti tidak akan dapat bertahan dari satu pertukaran dari Anda. Mengapa Anda harus membuatnya begitu merepotkan? Petik 2. Kata-kata Xiao Yan segera menimbulkan kegemparan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Yan telah membenturkan kepalanya ke sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Zunze saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian yang tenang di hati mereka setelah terpana. Status seperti apa yang dimiliki Lei Zunze? Douzun Elite, eksistensi yang seperti raksasa di wilayah dataran tengah. Statusnya memiliki kesenjangan besar dengan Xiao Yan yang sulit diukur. Ini adalah kasus terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zunze tidak akan berani menyerang Xiao Yan secara pribadi hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi menindas seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiao Yan ini telah membantu memutuskan raungan yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi seorang elit Douzun, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan melawan seorang ahli seperti Fei Tian. Bocah ini benar-benar licik. Jian Zunze tertawa pelan sebelum melirik Lei Zunze di sampingnya, yang tetap tanpa ekspresi. Dengan seorang penatua seperti Paviliun Utara di depan akting, tentu saja Lei Zunze tidak perlu bertindak. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Wind Lightning Pavilion. Selain itu, jika kepala Paviliun Utara gagal, masih ada kepala Paviliun Barat dan kepala Paviliun Selatan. Xiao Yan tertawa. Tidak perlu memainkan trik ini di depan diri yang mulia ini, Douzun. Tidak perlu bagi diri yang mulia ini untuk bertindak untuk menangkapmu. Tatapan Lei Zunze menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Ada sedikit riak dalam suaranya. Haha, bocah, tidak perlu berbicara dengan kata-kata berduri seperti itu. Paviliun Barat dan Selatan tidak akan campur tangan dalam masalah Paviliun Utara.
Seorang pria besar yang tampak kuat dengan tangan telanjang tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti guntur dari kursi VIP. Dia adalah kepala paviliun Barat. Fei Tian sedikit mengernyit ketika mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia benar-benar terlalu berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tidak disangka Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah yang hebat. Karena inilah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia memulihkan alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika orang lain tidak, dia pasti akan berakhir dengan reputasi menindas yang lemah. Paviliun Petir Angin bukanlah paviliun musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, para ahli lain dari generasi yang sama di dalam Wind Lightning Pavilion pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Zunze memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak membuatnya pusing. Fei Tian berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya muncul di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan Paviliun Utara Petir Angin kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalamnya saat guntur terdengar. Mata Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Dia tidak berharap orang tua ini bersedia berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan, lari! Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douzong, kesenjangan antara Xiao Yan dan dia benar-benar terlalu sulit untuk diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang jika keduanya bertarung. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar Paviliun Petir Angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Lebih-lebih lagi, mata Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di Feng Zunze berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang disebutkan gurunya? Xiao Yan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunze, diri kecil ini berharap kamu melihat sesuatu. Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini antara kamu dan Wind Lightning Pavilion, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diriku yang terhormat Douzun. Feng Zunze tidak mengenal Xiao Yan. Secara alami dia tidak akan menyinggung paviliun penerangan angin untuk Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasusnya bahkan jika Feng Zunze tidak takut dengan paviliun petir angin. Xiao Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno, yang ditinggalkan Yao Lao, dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang digambarkan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang Xiao Yan bayangkan, Xiao Yan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze merajut alisnya dan melihat benda hitam pekat yang terbang di atasnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih benda itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Sebuah cincin hitam gelap yang sangat familiar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh stadion telah berhenti. Pada saat ini, tubuh Feng Zunze tampak berubah menjadi patung. Matanya tumpul saat dia menatap cincin itu dengan saksama dengan jejak spiritual yang dalam. Badai menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunze saat ini merasakan gejolak di dalam hatinya yang tidak bisa dia sembunyikan. Setelah beberapa saat,
Tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan banyak tatapan tertegun tangannya memegang cincin itu erat-erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya berangsur-angsur tertutup dan suara lembut yang membawa nada tanpa argumen perlahan-lahan dipancarkan. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Bab 1025, menerima tantangan. Suara kuno dengan lembut melekat di seluruh gunung petir. Tampaknya ada kekuatan iblis di dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi benar-benar diam ketika terdengar. Ekspresi di wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku pada saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati, membawa kebodohan yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada saat ini. Namun, bobot kata-kata Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Sepertinya hampir tidak ada orang di benua Doqi ini yang berani meragukan bobot seorang elit Douzun. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya saat dia melihat ke tempat Feng Zunze duduk. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan meskipun telah berlatih di bawahnya selama bertahun-tahun. Dia jelas mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Zunze saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh paviliun petir angin. Meskipun paviliun bintang jatuh tidak takut dengan paviliun petir angin, implikasi dari dua faksi besar yang berperang ini benar-benar akan sedikit menakutkan. Meskipun konsekuensi serius seperti itu, Feng Zunze telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang Xiao Yan telah memberinya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiao Yan kepadanya di pegunungan mata surga, seorang murid dari seorang teman lama. Alis Mu Qingluan yang menyempit menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, hubungan mereka jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu untuk menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, agak bingung dan terkejut. Suasana tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan yang bergolak di langit perlahan-lahan mereda pada saat ini. Suasana ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir terkunci ke Feng Zunze sambil menuntut dengan suara yang dalam, "Feng Zunze, apa maksudmu dengan ini?" Sepertinya semua orang bisa mendengar sedikit kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zunze. Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik." Jian Zunze juga tercengang karenanya. Dia juga tidak menyangka Feng Zunze akan melangkah maju. Selain itu, dia menonjol dengan cara di mana tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Zunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalam tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak ada satu kata pun yang terucap. Sebaliknya, pandangannya menatap lurus ke udara di mana Xiao Yan berdiri. Suaranya serak, "Kamu dan dia, apa hubunganmu?" Dengan bisa membiarkan seorang elit Douzun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun dapat mengatakan bahwa barang yang telah dilemparkan Xiao Yan sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah tua Feng Zunze. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiao Yan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan, "Guru dan murid." Feng Zunze sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Ada kebaikan dalam tatapannya, yang biasa dia lihat pada Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun, Anda perlu memberi saya bukti." Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat muncul di ujung jarinya. Api dingin tulang. Mata Feng Zunze terkejut ketika dia melihat nyala api kecil berwarna putih pekat. Dia tidak asing dengan nyala api ini. Saat itu, jika nyala api ini tidak ada ketika dia dalam keadaan kritis, kemungkinan Feng Zunze saat ini tidak akan
Feng Zunze secara alami menyadari transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang sangat samar tapi akrab yang meluas jauh ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiaoyan. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa, Bone Chilling Flame, ini seharusnya adalah sesuatu yang secara sukarela disimpan oleh teman lamanya di dalam tubuh Xiaoyan daripada sesuatu yang dia ambil melalui tipu daya. Terlebih lagi, semua ini adalah bukti kuat yang dapat membuktikan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya sambil menghirup udara. Suaranya serak saat ia berkata, "Orang tua, Anda telah membuat sulit bagi saya untuk menemukan Anda selama ini." Xiaoyan terdiam ketika dia mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Tampaknya teman baik ini, yang telah dibicarakan oleh guru, telah terus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak hidup sia-sia jika memiliki teman yang begitu baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, setidaknya, dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman baik. Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan, "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil aku dengan cara ini. Aku yang lama disebut Feng Xian. Saya tidak akan berbicara tentang hubungan saya dengan dia secara rinci. Jika Anda tidak keberatan, Anda juga dapat menganggap saya yang lama sebagai guru Anda di masa depan." Petik 2. Dengan status Feng Zunze di dataran tengah, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Feng Tua. Xiaoyan juga bukan orang yang bodoh. Dia secara alami mengerti ketika buru-buru menyapanya dengan hormat. Feng Zunze tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia berkata, "Serahkan masalah ini padaku hari ini." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya tertuju pada wajah dingin Lei Zunze. Sambil menyeringai, dia berkata, "Lei Zunze, aku bisa mengalah padamu sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun, paviliun petir angin tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Ini adalah masalah antara Wind Lightning Pavilion dan dia. Jika Feng Zunze bersikeras untuk ikut campur, itu kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita." Lei Zunze menatap Feng Zunze dalam-dalam saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Feng Zunze menjawab. Ketegasan dalam suaranya menyebabkan bahkan Xiao Yan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening. Tangannya juga perlahan mengencang pada sandaran tangan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah mendapatkan sisi keras seperti itu dengannya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang terkenal paling lama di antara 4 pavilion. Jika mereka benar-benar membahas dia, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara 4 Douzhuns. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi perang antara dua pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan segenap kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaannya ini adalah sesuatu yang semua orang yang hadir ingin tahu. Lei Zunze perlahan menghirup udara. Suaranya yang dalam tampak membawa seutas guntur saat bergema di langit dengan keras. Feng Zunze, Xiaoyan telah diam-diam mempelajari gerakan 3000 petir dari paviliun petir anginku, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana Wind Lightning Pavilion saya akan melakukan sesuatu di masa depan? Ekspresi Feng Zunze seperti sumur tanpa riak. Lupakan ini. Bahkan jika Xiaoyan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan menderita hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa dia adalah murid dari orang tua itu. Kata-kata Lei Zunze terlalu sewenang-wenang. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya temukan di luar dataran tengah. Asal-usulnya dari luar negeri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Dou itu semuanya akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh ilusi 3000 petir, di sisi lain,
telah diambil kembali oleh kepala paviliun utara. Saya pikir dia harus menyadari hal ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam. Matanya menatap kejam pada Xiao Yan. Namun, dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze berada di samping Xiao Yan. Jika dia berani menyerang, akhir ceritanya kemungkinan tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada seorang ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak berkomitmen pada kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zunze. Jika dia ingin melindungi Xiao Yan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukan sesuatu yang dia senang lihat. Terlepas dari siapa pemenangnya dalam perang antara dua paviliun, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu hanya akan memungkinkan orang lain mendapat manfaat dari pertarungan mereka. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran tangannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dia dengan samar berkata, masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan berakhir. Kami berdua tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Mata Feng Zunze menunduk saat mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah sebelum segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah Anda ingin paviliun petir angin saya tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Xiao Yan pergi? Aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Mari kita semua bicara baik-baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar daripada Xiao Yan. Tidak baik mengajaknya berkelahi. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Jian Zunze tersenyum dan angkat bicara ketika dia melihat bahwa suasananya tidak benar. Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiao Yan bertarung? Lei Zunze menyipitkan matanya. Namun, tatapannya beralih ke Feng King Er di arena. Jian Zunze menyeringai dan mengangguk. Matanya menatap Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zunze tidak perlu menyembunyikan apapun. Lei Zunze sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Matanya menatap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam, karena Feng Zunze berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, aku akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion akan diselesaikan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja, prasyarat untuk pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Lei Zunze melirik Xiao Yan saat dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga sadar bahwa Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat pada dirinya. Feng Zunze ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King Er bukanlah orang biasa. Sepertinya bahkan King Luan tidak cocok untuknya di antara mereka yang hadir dari generasi yang sama. Namun, situasi ini adalah batas yang ingin diberikan oleh Wind Lightning Pavilion. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk didiskusikan. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er berada di tepi jurang, arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Matanya yang cantik beralih ke Xiao Yan. Suara dinginnya yang jernih membawa keangkuhan saat perlahan terdengar. Feng King Er dari Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiao Yan segera berhenti pada tubuh Feng King Er yang proporsional dan bervolume. Dia tersenyum. Sebuah keangkuhan melonjak dari hatinya. Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Selain itu, dia adalah murid Yao Lao tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Paling tidak, dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Aku akan menerima tantanganmu. Tawa keras yang jelas, penuh dengan kebanggaan, terdengar.